Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, apa kabar semuanya? Semoga kita sehat selalu ya. Jangan lupa jaga kesehatan di tengah pandemi ini. Di sini kakak akan memperkenalkan diri. Nama kakak Husnul Maryam dari UIN Raden Intan Lampung. Di sini kakak akan memperlihatkan dan menjelaskan mengenai media pembelajaran yang berbentuk permainan ludo. Apa sih itu permainan ludo? Ada yang tahu tentang ludo? Atau ada yang belum tahu? Yuk kita simak bareng-bareng. Ketika melakukan permainan ludo, satu kelas dibagi menjadi 4 kelompok, yaitu kelompok berwarna biru, hijau, merah, dan kuning. Untuk memulai permainan ludo, masing-masing perwakilan kelompok akan melakukan home pimpah untuk menentukan siapa yang akan melakukan permainan ludo terlebih dahulu. Pimpah layung gambreng, pimpah layung gambreng. Setelah melakukan home pimpah, tentunya sudah disusun 4 ludok di setiap rumah, yaitu rumah merah, kuning, biru, dan hijau. Apabila mata dadu keluar 1, maka pemain tidak berhak mengeluarkan pionnya dari rumah. Setelah kelompok kuning gagal, maka akan dilanjutkan oleh kelompok selanjutnya untuk mengundi dadu. Ketika keluar mata dadu 6, maka pemain warna merah berhak mengeluarkan pionnya. Selanjutnya, ketika pion ada di gambar awan, maka pemain mendapatkan kartu soal bergambar awan. Pemain berhak memilih kartu soal yang akan ia jawab. Setelah mendapatkan kartu soal yang bergambar awan dan peserta didik dapat menjawabnya, maka peserta didik berhak mendapatkan skor senilai 7 poin. Dan ketika kelompok merah tidak dapat menjawab pertanyaan yang terdapat pada kartu soal bergambar awan, maka tidak ada pengurangan nilai dan pertanyaan tidak dapat dilempar oleh kelompok yang lainnya. Karena tadi kelompok merah mendapatkan mata dadu 6, maka kelompok merah berhak mengundi dadu lagi. Ketika kelompok merah mendapatkan mata dadu 4, maka pion berjalan ke kotak 4. 1, 2, 3, 4. Dan selanjutnya dilanjutkan oleh kelompok selanjutnya untuk melakukan permainan. Ketika pion keluar dari rumah lebih dari 1, maka pemain berhak menjalankan pion yang mana saja yang ia inginkan. Ketika pemain sudah menjalankan pion, maka pion mendapatkan gambar petir, akan terdapat kartu soal yang bergambar petir, dan sama seperti sebelumnya, kelompok berhak memilih kartu tersebut. Ketika kelompok hijau sudah menjalankan pionnya dan mendapatkan kartu soal bergambar petir,
Langkah selanjutnya yaitu kelompok hijau diberi kesempatan untuk menjawab pertanyaan tersebut. Dan apabila kelompok hijau dapat menjawab pertanyaannya dengan benar, maka kelompok hijau mendapatkan poin 15. Dan apabila kelompok hijau tidak bisa menjawab pertanyaannya, akan terdapat pengurangan poin yaitu 10. Dan pertanyaan akan dilempar oleh kelompok lain atau menjadi rebutan pada kelompok yang lain, yaitu kelompok biru, merah, dan kuning. Dan apabila kelompok kuning dapat menjawab pertanyaannya, maka kelompok kuning berhak mendapatkan skor 15. Selanjutnya, permainan akan berakhir apabila pion sudah mencapai garis finish atau salah satu pion sudah mencapai garis finish. Dan apabila kelompok yang berhasil mencapai garis finish, maka kelompok itu berhak mendapatkan tambahan poin sebesar 30 poin. Permainan ludo akan dimenangkan oleh kelompok yang berhasil mengumpulkan poin terbanyak. Kelompok merah mendapatkan poin 26, kelompok kuning 32, biru 33, hijau 24. Di sini walaupun kelompok kuning yang berhasil memasuki garis finish terlebih dahulu, akan tetapi jika dijumlahkan poin yang lebih besar kelompok biru, maka kelompok biru lah yang akan menjadi pemenangnya. Terima kasih adik-adik sudah menyimak sampai akhir. Kakak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.